Pertanyaan penting. Ada satu pertanyaan penting buat sahabat-sahabat semua di sini. Pertanyaannya adalah, kalau hari ini saudara mati, yakinkah bahwa saudara pasti akan masuk ke surga? Kalau saya yakin kapanpun saya mati, saya pasti masuk surga. Dan itu bukan karena saya baik atau karena saya pernah dan sering berbuat baik. Sama sekali tidak. Sama sekali bukan karena itu. Coba kita lihat Titus 3 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kemudian Roma 3 ayat yang ke-28. Dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saya sendiri merasa bahwa diri saya ini memang kotor atau berdosa, tetapi saya tetap yakin pasti akan masuk surga. Kenapa? Karena apa? Karena saya percaya, saya yakin bahwa Yesus Kristus telah membayar semua hutang dosa saya, sehingga tidak satu pun ada dosa yang harus saya bayar sendiri. Lihat Kisah Rasul 13 ayat 39. Dikatakan di sana, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Lalu 1 Petrus 3 ayat yang 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Kemudian 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Lalu 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Satu lagi, 1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Apakah Anda tidak ingin mempunyai keyakinan seperti itu? Kalau sampai Anda tidak mempunyai keyakinan seperti itu, coba renungkan kembali. Bagaimana seumpamanya kalau Anda betul-betul masuk ke dalam neraka selama-lamanya, di mana di neraka saudara akan disiksa siang malam tanpa henti-hentinya? Wahyu 20 ayat 10 berkata, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api, neraka ya maksudnya, dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Selama-lamanya maksudnya kekal ya. Coba saudara bayangkan, baru memikirkan hal ini saja, perut itu bisa sakit kok rasanya. Apalagi kalau sampai benar-benar hal ini terjadi. Oh tidak. Jangan sampai terjadi. Nah sekarang, bagaimana caranya agar saudara itu mempunyai keyakinan seperti keyakinan yang saya miliki itu? Dan juga bagaimana supaya siksaan kekal itu tidak terjadi pada diri saudara? Saudara tidak masuk ke dalam neraka dan disiksa siang malam untuk selama-lamanya. Maka jawabannya hanya satu, yaitu saudara harus percaya atau memiliki iman kepada Yesus Kristus. Karena yang bisa menyelamatkan saudara dari tempat itu hanyalah Yesus Kristus. Ya, iman saudara kepada Kristuslah yang bisa menyelamatkan saudara dari siksaan kekal dan memindahnya ke kehidupan kekal. Baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka maksudnya, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu masuk surga ya. Lalu Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kemudian juga ada di dalam Kisah 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu Galatia 2 ayat yang 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus,
supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Satu lagi di dalam Roma 11 ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Dan ada di dalam Roma 3 ayat 28 juga. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Lalu Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kitab suci mengajarkan dengan jelas bahwa syarat untuk selamat itu hanya iman saja, bukan iman plus perbuatan baik. Untuk itu, milikilah iman yang benar. Jika saudara memiliki iman yang benar, maka dapat dipastikan bahwa saudara akan mempunyai keyakinan seperti keyakinan yang saya miliki. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Itulah iman yang benar. Kiranya dapat dipahami dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa, bagikan atau share VT ini kepada siapa saja jika saudara merasa bahwa berita atau kabar baik di dalam VT ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.